Halo, saya Imam Fahrudin. Saya ingin sedikit bicara tentang energi. Ya. Saya mulai dengan ini, relasi usaha dan energi. Ini kita kenal di fisika ya. Ini gampangnya, kalau kita ingin melakukan usaha, jika kita ingin melakukan usaha, kita butuh energi. Juga sebaliknya, jika kita ingin mengenerate atau energi, kita harus melakukan usaha ya. Nah, jika energi yang kita miliki banyak, tentu usaha yang kita bisa lakukan juga lebih besar lagi ya. Dengan demikian, untuk pembangunan suatu bangsa, suatu negara, maka bangsa atau negara tersebut butuh banyak energi sehingga bisa melakukan banyak usaha pembangunan, usaha perbaikan, usaha untuk meningkatkan kemajuan, kesejahteraan, dan teknologi dan segala macam. Untuk bisa berbuat banyak ya, dibutuhkan banyak energi. Jika negara atau bangsa tersebut kekurangan energi, maka tidak banyak juga usaha yang bisa dilakukan oleh bangsa tersebut. Ini tentang kebutuhan energi ya. Kita bisa kelompokkan, ada yang konsumtif, ini kebutuhan di rumah tangga, lifestyle segala macam. Ada juga yang kebutuhan energi termasuk kelompok produktif, itu di industri. Jadi energi dipakai untuk menghasilkan sesuatu, barang atau jasa. Ada kelompok ketiga, yaitu kebutuhan energi untuk keperluan ilmiah. Ini dalam rangka pendidikan dari tingkat dasar sampai tinggi, dan juga penelitian yang sangat penting untuk menghasilkan inovasi atau hal baru ya, temuan-temuan baru, untuk memahami alam lebih baik sehingga orang bisa manfaatkan alam untuk hal-hal yang baik juga. Nah, yang terakhir ini yang secara khusus itu sangat penting karena merupakan investasi jangka panjang sewaktu bangsa ya, investasi jangka panjang manusia gitu ya. Dan ini akan lebih bisa menjamin Indonesia untuk panjang umur ya, kalau kita punya investasi jangka panjang ini kuat di bidang ilmiah, pendidikan dan penelitian, dan untuk itu butuh energi juga untuk hal tersebut. Energi sebetulnya melimpah banyak di sekitar kita, di alam ini ya. Kalau kita lepaskan batu jatuh ke tanah, di situ ada energi. Kalau ada kipas angin berputar, di situ ada energi. Kalau kita lempar batu itu bergerak, ada energi kinetik. Batu itu bisa mengenai suatu objek, maka energi juga terpindahkan ke objek itu. Jadi ada banyak energi di sekitar kita, melimpah. Hanya saja semua energi tersebut tidak hadir dalam wujud yang mungkin mudah dimanfaatkan ya. Wujud energi macam-macam, ada energi listrik, ada energi panas, ada energi yang lain gitu ya. Tidak semuanya bisa dimanfaatkan dengan mudah atau memberi manfaat yang banyak ya, yang praktis dan jumlahnya besar. Nah, wujud energi yang banyak bisa dimanfaatkan adalah dalam bentuk energi listrik. Jadi sekarang bagaimana kita mendapatkan atau menghasilkan energi listrik yang jumlahnya besar? Kita tahu bahwa energi di alam ini jumlahnya tetap ya. Energi dalam segala macam bentuk itu dijumlahkan di alam semesta ini, maka besarnya tetap. Nah, tapi bentuknya macam-macam wujudnya.
Jadi ketika tadi bicara ingin menghasilkan energi listrik, maka yang kita pikirkan adalah transformasi energi, yaitu mengubah energi dari bentuk lain menjadi energi dalam wujud energi listrik. Nah, sekarang pertanyaannya, energi wujud apa atau energi apa yang bagus ya untuk ditransform menjadi energi listrik? Yang kita inginkan tentu energi dalam transformasi tersebut bisa dihasilkan energi listrik dalam jumlah yang besar, dan juga proses transformasinya itu berlangsung secara efisien. Nah, melihat proses suatu zat dalam suatu reaksi, dalam suatu proses, itu energi yang dihasilkan itu kita bisa lihat dari energi ikat zat atau bahan yang menjalani prosesnya, atau kita lihat level prosesnya pada level apa. Jika prosesnya pada level atomik, maka kita tahu bahwa energi ikat atom itu ordernya electron volt ya, atau molekul electron volt. Jika proses tersebut pada level inti atom atau proses nuklir ya, jadi yang menjalani proses adalah inti atom, maka energi yang terlibat di situ ordernya adalah mega electron volt. Kenapa bisa begitu? Karena ada kesetaraan antara massa dan energi, sehingga reaksi-reaksi inti bisa menghasilkan atau melibatkan energi yang sangat besar ya, ordernya mega electron volt. Ini sebagai perbandingan ya, kita bicara energi listrik yang dihasilkan dari pembakaran batu bara sebesar 2,5 ton. Jadi 2,5 ton batu bara dibakar, panasnya dipakai untuk merebus air, uap airnya dipakai untuk memutar turbin, turbinnya mengenerate energi listrik. Itu dihasilkan kurang lebih 1 megawatt hari energinya. Nah, ini setara dengan energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir 1 gram bahan bakar uranium. Jadi 1 gram bahan bakar uranium menjalani reaksi nuklir menghasilkan energi berupa panas, panasnya merebus air, menghasilkan uap, uapnya dipakai untuk memutar turbin, turbinnya mengenerate, membangkitkan energi listrik, maka dihasilkan energi yang setara 1 megawatt hari ya. Kita bisa lihat di sini perbandingannya 1 gram dengan 2,5 ton. Kita lihat perbandingan lainnya, misalkan dalam hal polusi lingkungan. Pembakaran batu bara itu menghasilkan emisi karbon yang besar-besaran ke lingkungannya, walaupun tentunya pembakaran tersebut sudah asapnya segala macam dikontrol, disaring sehingga tidak banyak melepaskan bahan-bahan beracun ke lingkungan, tapi tetap saja ini yang terutama menghasilkan emisi karbon besar-besaran. Dan yang juga dihasilkan dari pembakaran batu bara adalah bahan-bahan radioaktifnya. Jadi tidak berarti pembakaran batu bara tidak menghasilkan bahan yang radioaktif, dihasilkan juga bahan radioaktif dalam suatu jumlah tertentu. Sementara energi nuklir tadi kita sudah lihat efisiennya, hanya dibutuhkan sedikit bahan bakar nuklir untuk menghasilkan energi listrik yang besar, dan juga ternyata dia ramah lingkungan. Tidak ada asap, tidak ada bahan yang dilepas ke lingkungannya. Nah, energi nuklir, apakah ini baru mimpi atau
janji kalau bahwa dari reaksi nuklir kita bisa mendapatkan energi listrik yang besar. Ini ternyata sudah bukti lama ya, sudah sejak lama. Jadi saat ini bisa lebih dari 400 pembangkit listrik tenaga nuklir itu ada di atau beroperasi di dunia. Terbanyak di Amerika, di USA, kemudian di Eropa, khususnya Jerman, Prancis, Rusia. Yang berikutnya adalah di Asia, di Jepang, di Korea, di RRC, di India itu mereka sudah pakai PLTN. Jepang bahkan mengoperasikan puluhan PLTN, cukup banyak ya. Dan masih banyak lagi, bahkan negara-negara Timur Tengah pun akan menyusul mengoperasikan PLTN ya. Negara Timur Tengah yang kita kenal sebagai produsen minyak, dan dengan minyak ini orang bisa dapatkan energi listrik segala macam. Tapi ternyata mereka pun berpikir untuk menggunakan PLTN. Indonesia kapan go nuklir? Nah, ini pertanyaannya. Sebetulnya ide untuk memanfaatkan nuklir sudah disupport, didukung oleh peraturan pemerintah sejak lama ya. Jadi peraturan presiden nomor 5 tahun 2006 itu yang isinya adalah tentang kebijakan energi nasional. Itu sudah ada salah satu pilihan energi di Indonesia di samping energi yang macam-macam adalah energi nuklir, di samping energi air, angin, segala macamnya. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 juga itu mengenai rencana pembangunan jangka panjang, pilihan energi nuklir juga ada di situ di samping energi-energi yang lain ya. Jadi memang dalam pemanfaatan energi kita tidak bergantung pada satu macam energi saja, tapi mix atau kombinasi dari berbagai macam bentuk energi supaya dihasilkan energi yang memenuhi kebutuhan dan prosesnya efisien ya. Untuk Indonesia secara, jika kita lihat pertimbangan dalam hal teknologi, sumber daya manusia, sumber daya alam, ini semua mendukungnya untuk mengoperasikan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir, untuk memakai energi nuklir ya. Dan dari IAEA juga sebetulnya sudah memberi lampu hijau, Indonesia sudah boleh, sudah layak untuk mengoperasikan PLTN ya. Hanya saja sampai sekarang itu belum direalisasikan. Kita juga tidak jelas ini akan terrealisasikan atau tidak. Jadi waktu berjalan terus dan kita tidak tahu kapan Indonesia suatu saat memanfaatkan energi nuklir untuk membangkitkan energi listrik. Sekian, terima kasih.